Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Nariyatu Tafrijia. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya. Berikut ini akan kami sampaikan materi tentang sholat bagi musafir. Safar artinya melakukan perjalanan, sedangkan musafir artinya orang yang melakukan perjalanan. Bagi ajaran Islam, orang yang melakukan safar akan mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam melakukan ibadah. Rukhsah yang diberikan adalah rukhsah sholat. Yang pertama, diizinkan bagi musafir untuk mengqashar sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Yang kedua, diizinkan menjamak atau menggabungkan sholat. Yang ketiga, diizinkan tidak sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur. Yang keempat, boleh sholat di atas kendaraan. Yang kelima, ta'ayammum bagi musafir. Dan yang keenam, batas mulai diperbolehkan mengambil rukhsah. Berikut ini akan kami paparkan yang pertama, yakni tentang mengqashar sholat. Apabila sedang dalam perjalanan, musafir dapat mengurangi jumlah rakaat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yakni hanya untuk sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, yaitu sholat duhur, sholat asar, dan juga sholat isya. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4, sedangkan maghrib dan sholat subuh tidak dapat dikurangi jumlah rakaatnya. B. Dapat menjamak sholat dalam satu waktu. Musafir dapat menjamak sholat, yaitu waktu takdim adalah zuhur atau maghrib. Sedangkan untuk waktu takhir adalah asar atau isya. C. Diizinkan tidak sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur. Jadi, untuk menggantikan sholat Jumat, musafir laki-laki cukup mengganti dengan sholat duhur saja. Selanjutnya, diizinkan sholat di atas kendaraan. Posisi sholat dapat disesuaikan dengan kondisi. Apabila musafir tidak dapat sholat dengan berdiri dikarenakan sedang berada di kendaraan seperti bis, kereta api, kapal, atau pesawat, maka dapat mengerjakan sholat dengan duduk. E. Tayammum. Ketika hendak sholat, musafir dapat mengganti wudhunya dengan bertayamum saja, baik terdapat air ataupun tidak ada air. Berikut ini cara tayamum. Yang pertama, menepukkan tangan pada debu 1 kali tepukan. Yang kedua, mengusapkan tangan pada muka, lalu telapak tangan saja 1 kali. F. Batas mulai diperbolehkan mengambil rukhsah. Pada saat musafir telah melewati batas desanya, begitu juga batas akhir, mulai dari diperbolehkan melakukan qashar atau jamak bagi seorang musafir adalah pada saat mulai memasuki batas desa di mana dia akan tinggal atau bermukim. Kalau musafir melakukan qashar dan jamak takhir saat perjalanan pulang, hendaknya melakukannya sebelum masuk batas desanya. Kalau musafir terlanjur masuk desa tersebut, maka tidak lagi berhak atas keringanan seperti jamak ataupun qashar. Seorang musafir boleh sholat tidak menghadap ke kiblat. Keadaan ini dapat dilakukan apabila sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk dapat berhenti sebentar. Maka, posisi sholat tidak selalu harus menghadap ke kiblat, namun cukup mengikuti posisi duduk di kendaraan. Waktu sholat bagi musafir. Permulaan sholat untuk musafir dimulai sejak keluar sebagai musafir dan sudah melewati perbatasan negerinya dan berniat untuk menetap. Selesainya sholat, musafir dimulai sejak kembali dan memasuki perbatasan negerinya dan tidak menetap di daerah tersebut. Perbatasan untuk sholat musafir adalah 19 hari. Selanjutnya yakni syarat mengqashar sholat bagi musafir.
Yang pertama, negeri yang dituju harus ditentukan. Yang kedua, maksud perjalanan bukan untuk maksiat. Yang ketiga, tempat tujuan berjarak lebih dari 4 barit atau sekitar 81 km. Yang keempat, sholat di qashar harus sholat yang bilangan rakaatnya 4, yaitu sholat zuhur, asar, dan juga isya. Yang kelima, harus dengan niat mengqashar sholat sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, tidak bermakmum dengan orang yang sholat sempurna. B. Hikmah rukhsah sholat bagi musafir. Adanya rukhsah atau keringanan merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya, dan bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan sebagaimana firman-Nya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Seorang muslim yang baik tentu saja tidak akan melalaikan kewajiban utamanya untuk tetap beribadah kepada Allah meskipun berada dalam kondisi safar yang sangat melelahkan. Sekian materi pembelajaran tentang sholat bagi musafir. Mudah-mudahan materi pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.